Silakan duduk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini sehat semua ya, teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan terus sehat selalu, dan pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang lagi ya tentang pemerintah daerah, pemerintah desa. Ya, kepada mahasiswa yang di luar sana dimanapun Anda berada, dan juga masyarakat luas yang juga menyaksikan ya kuliah tentang pemerintah desa, pemerintah daerah. Jadi mudah-mudahan ya diberi kesehatan semuanya, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya diskusi kita tentang pemerintah daerah dan pemerintah desa. Nah, pada sesi ini, kalau sesi pertama itu saya sudah menjelaskan tentang pemerintahan pemerintahan daerah yang paling awal dibuat oleh Daendels. Kemudian sesi yang kedua itu ada satu perkembangan, yaitu dibentuknya pemerintahan lokal, pemerintahan daerah yang otonom, ya, tetapi desa dan kerajaan masih di luar sistem. Kemudian pada zaman Jepang, ya, itu kemudian pemerintah daerah otonom itu kemudian dihapus, yang dipertahankan adalah pemerintah atau wilayah administrasi, dalam bahasa Belanda namanya adalah Binnenlandbestuur ya. Nah, kemudian kita pada kesempatan ini kita akan diskusi tentang pemerintahan pada zaman merdeka. Nah, merdeka itu ada juga ceritanya, tidak tiba-tiba kemudian kita merdeka juga enggak ya. Jadi setelah Belanda kalah dengan Jepang, kemudian Jepang berkuasa di Indonesia. Nah, Jepang itu mulai dia menguasai Indonesia, Filipina, Malaysia, Cina ya. Kemudian juga Taiwan, Hong Kong itu semua dikuasai sama Jepang. Maka dia itu dalam situasi perang, yaitu Perang Dunia Kedua itu, yang dimulai pada tahun 1938 ya. Nah, itu Jepang kemudian ikut terlibat. Sebetulnya yang perang itu dimulai dari Eropa ya, Jerman, Italia melawan sekutu Inggris, Perancis, Belanda. Tetapi kemudian Jepang yang ada jauh dari Eropa, yaitu di Asia ya, di Asia Timur, kemudian dia ikut memihak kepada Jerman ya, masuk blok poros ya. Sehingga dia mau tidak mau harus melawan sekutu Amerika, Inggris, Belanda ya, Perancis, Rusia, itu dia melawan ya. Oleh karena itu ketika dia sudah berhasil menguasai Asia Timur Raya ini, maka dia juga berhadapan dengan Amerika, Inggris, dan teman-temannya itu. Nah, kemudian di dalam perkembangannya ya, jadi ketika Jepang mulai mengebom ya pangkalan militernya Amerika di Pearl Harbor itu ya, itu semua daerah-daerah yang dulunya dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, itu kalah semua itu. Jepang itu luar biasa ya. Ya, tapi dalam perkembangan berikutnya, maka Jepang mulai kalah ya. Di di berbagai front ya, itu kalah dia. Di Indochina, di Kamboja, ya, itu mulai kalah. Nah, ketika dia sudah mendeteksi ya bahwa dirinya akan kalah, maka kemudian dia minta bantuan kepada rakyat-rakyat yang dijajah. Minta bantuan supaya membantu Jepang melawan sekutu dalam memenangkan perang itu. Nah, di Indonesia kemudian Jepang itu memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, kemudian direspon oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sejak zaman Belanda itu sudah banyak tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Ada Soekarno, ada Hatta, ya,
ada Muhammad Yamin, ya ada Subarjo dan banyak, Sultan Syahrir, banyak lagi ya. Dari tokoh-tokoh Islam ya, ada Cokroaminoto ya, ada juga Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur itu ya. Ada juga Kiai ya, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Jadi akhirnya mendekati tokoh-tokoh bangsa Indonesia supaya membantu Jepang. Nah, kemudian Jepang menjanjikan nanti bangsa Indonesia akan kami beri kemerdekaan. Nah, ceritanya begitu. Sehingga kemudian kita bantu ya. Karena kita juga sudah capek ya dijajah oleh Belanda ratusan tahun, kemudian juga dijajah oleh Jepang meskipun hanya berapa tahun gitu ya, hanya 3 tahun. Kemudian kita juga kepingin sekali supaya menjadi bangsa yang merdeka gitu kan, dibantu ya. Nah, oleh karena itu ya, maka Jepang kemudian membentuk panitia persiapan kemerdekaan ya, namanya BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan ya. Itu dalam bahasa Jepang namanya Dokuritsu Yambi Chosokai. Tugas BPUPKI itu adalah mempersiapkan ya sebuah lahirnya negara baru. Namanya apa? Belum tahu juga. Tapi kemudian disepakati namanya adalah Negara Indonesia. Itu dari kata apa itu? Itu dari kata orang Belanda itu, Indonesia itu. Indonesia kemudian menjadi Indonesia ya. Kemudian dari orang Perancis itu kemudian menyebut namanya Indonesia ya. Kemudian menjadi Indonesia. Jadi itu adalah bahasa-bahasa Belanda yang kemudian dilogatkan ya, dilogatkan oleh lisan orang Melayu, orang Indonesia. Nah, tugasnya adalah mempersiapkan. Nah, di dalam persiapan ya, dalam diskusi di BPUPK dalam mempersiapkan sebuah negara baru yang namanya Indonesia itu ada 2 yang paling pokok. Yang pertama adalah mendiskusikan apa sih dasar negara Indonesia baru itu. Di dalam bahasa Soekarno dikatakan adalah filosofis Grundslag itu ya, dasar negara kita. Nah, itu kemarin kita peringati itu 1 Juni itu ya. Itu salah satu anggota BPUPK adalah Insinyur Soekarno, dia pidato namanya Pancasila itu gitu kan. Nah, tapi tidak hanya dia sebetulnya yang menyampaikan dasar-dasar negara itu. Muhammad Yamin juga ngomong ya, Supomo juga ngomong gitu, Muhammad Hatta juga ngomong, Ki Bagus Hadikusumo juga ngomong gitu. Nah, di samping itu juga mencetuskan gagasan tentang pemerintahan daerah. Nah, ada 4 tokoh yang menyampaikan gagasan tentang pemerintahan daerah. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin bilang bahwa pemerintahan nanti Indonesia merdeka nanti terdiri atas pemerintah pusat, kemudian pemerintah tengah, kemudian pemerintahan kaki. Nah, pemerintahan kaki itu desa, kata Yamin ya. Dia mengatakan bahwa ya desa-desa yang masih berbasis adat-adat itu nanti diperbarui dan dirasionalisasi, nanti akan dijadikan pemerintahan kaki, kata Yamin ya. Kemudian tokoh yang kedua adalah Supomo, Mr. Supomo. Mr. Supomo mengatakan bahwa nanti setelah terbentuk sebuah negara baru Indonesia, maka disusun pemerintah pusat, kemudian daerah otonom besar, daerah otonom kecil, gitu kan. Terus ada lagi usulannya dia, bekas-bekas kerajaan yang tadi di luar itu
Dan desa-desa yang juga di luar itu dijadikan daerah otonom yang bersifat istimewa. Jadi kata daerah otonom istimewa itu adalah usulan Supomo. Dan itu kemudian dia tulis di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen gitu ya. Nah ini barangkali juga mahasiswa, juga mahasiswa yang di luar, juga masyarakat umum hendaknya sadar sejarah itu ya. Jadi daerah istimewa itu apa maksudnya? Itu maksudnya kata Supomo yaitu bekas-bekas kerajaan Nusantara yang jumlahnya banyak sekali itu 276 kerajaan atau kesultanan dan desa nagari gampong marga ya apalagi namanya ya Jaro itu kepalanya lembur ya di sini lembur. Nah itulah yang nanti diperbaharui dijadikan daerah otonom yang bersifat istimewa karena mempunyai susunan asli ya, itu kata Supomo sangat jelas itu ya itu Supomo. Kemudian di samping Supomo juga Sutarjo itu juga menyampaikan usulan ya bahwa pemerintah itu nanti pemerintah pusat, kemudian daerah otonom besar, daerah otonom kecil, kemudian ada juga daerah otonom yang sifatnya sedang, tengah-tengah antara besar dan kecil. Nah, kemudian tokoh berikutnya adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta juga usul supaya setelah nanti Indonesia merdeka disusun pemerintah pusat, kemudian wilayah administrasi. Ya, ini usulnya Hatta. Jadi tengah-tengah itu ada wilayah administrasi yang tadi, yang sentralisasi tadi, bukan daerah otonom. Nah, kemudian yang terbawah itu daerah otonom. Nah, kata Hatta, daerah otonom itu nanti ada daerah kabupaten otonom, ada daerah kota yang memang kota betul bekas Belanda itu, yang Gemeente itu, atau Stadgemeente namanya dalam bahasa Belanda. Kemudian juga desa. Nah, itu usulan Hatta. Desa itu nanti masuk daerah otonom namanya, gitu kan. Nah, kemudian itu sebuah ide besar yang kemudian kita buat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan 18 Agustus tahun 1945. Nah, kemudian ide-ide itu kemudian ditampung dalam pasal 18. Di dalam pasal 18 itu diatur bahwa daerah itu terdiri atas daerah besar, daerah otonom ya, daerah otonom kecil, ditambah yaitu kesultanan atau kerajaan-kerajaan yang tadi di luar sistem itu, dalam bahasa Belanda namanya selfbestuur. Self itu ngatur sendiri, bestuur itu pemerintahan. Pemerintahan yang ngatur sendiri karena diatur aja. Nah, yang kedua adalah desa tadi, desa, kampung, nagari, marga. Dalam bahasa Belanda disebut inlandsgemeente atau volksgemeenschap. Volk itu rakyat, gemeenschap itu komunitas rakyat. Ada lagi menyebut adalah inheemsgemeenschap. Inheem itu asli, ya, gemeenschap itu komunitas masyarakat asli, ya. Nah, itu diatur di dalam UUD 45 yang sudah disahkan pasal 18, gitu ya. Nah, kemudian setelah betul-betul kita merdeka, kita punya Pancasila, punya UUD 45, jadi punya undang-undang dasarnya kan. Nah, kemudian dibuat undang-undang sebagai pelaksanaan dari UUD itu, gitu ya. Nah, undang-undang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Tapi itu masih sederhana sekali. Disempurnakan menjadi Undang-Undang nomornya 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Nah, di dalam undang-undang ini hanya mengatur daerah otonom. Tidak lagi seperti pada zaman Belanda. Daerah itu tadi kan satu sisi daerah otonom, satu sisi sebagai wilayah administrasi.
Nah, Undang-Undang Nomor 22 itu tidak hanya daerah otonom. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Yang besar disebut daerah tingkat 1, yang sedang disebut daerah tingkat 2, yang kecil disebut daerah tingkat 3. Lah, bentuknya macam-macam. Kalau daerah tingkat 1 yang besar itu, kalau wilayahnya itu campur, ada desanya, ada kotanya, disebut provinsi. Kalau kota, benar-benar kota, kayak Jakarta itu kota kan, maka disebut kota raya. Nah, ya, yang gede. Kemudian kalau yang sedang, ya, daerah tingkat 2 itu sedang kan. Nah, kalau bentuknya campur, ada kotanya, ada desanya, nomenklaturnya kabupaten. Nah, kalau betul-betul kota, nomenklaturnya adalah kota besar. Nah, itu kota besar, ada kota besar, ada kota raya, ada kota besar. Kemudian kalau daerah otonomnya kecil, yaitu daerah otonom tingkat 3, kalau campur, ada desa, ada kota, begitu, atau desa doang gitu, maka dikatakan asli, nama asli. Kalau Jawa ya desa, kalau Minang itu nagari, kalau Palembang marga, kalau Aceh gampong, serahkan, namanya macam-macam. Tetapi kalau yang betul-betul kota kecil seperti Salatiga, namanya kota kecil. Nah, gitu. Nah, sejak itu maka sudah tidak ada satuan pemerintahan di luar sistem. Semuanya masuk. Ya. Yang daerah bekas kerajaan itu masuk, kalau gede nanti masuk menjadi daerah istimewa besar. Kalau sedang seperti kerajaan Mempawah ya di Kalimantan itu sedang, nanti masuk daerah istimewa sedang. Kalau kecil desa itu masuk daerah istimewa kecil, daerah tingkat 3. Nah, gitu ya. Jadi sejak itu maka wilayah administrasi yang dibuat oleh Dendeles itu dihapus. Wilayah administrasi provinsi dihapus, karesidenan dihapus, ya. Regen sekap bahasa Belanda, bahasa kita kabupaten sebagai wilayah administrasi ya dihapus. Kemudian Stadgemeente bahasa Belanda, bahasa kita adalah kota, kota praja, itu juga dihapus. Kemudian Kawedanan distrik bahasa Belanda dihapus. Onderdistrik bahasa Belanda, bahasa kita kecamatan dihapus. Jadi yang ada hanya daerah otonom. Ya. Kemudian ya. Nah, tadi sudah saya singgung yang kerajaan sudah masuk. Ya. Nah, tadi pertanyaan tadi ya. Kok disingkirkan? Nah, sekarang sudah nggak disingkirkan. Nah, setelah merdeka enggak. Dia sudah nggak disingkirkan ya, tapi sudah masuk dalam sistem, termasuk desa masuk dalam sistem gitu ya. Nah, kemudian waktu itu belum bisa laksanakan karena perang. Jadi jangan kemudian kita bayangkan ya, setelah merdeka langsung seperti ini, enggak. Jadi setelah kita merdeka itu Belanda datang lagi. Datang, jadi dia tuh bonceng sama Inggris ya. Pemenang perangnya kan Inggris, Amerika. Nah, kemudian Amerika menugaskan kepada Inggris untuk melucuti tentara Jepang. Kan kalah dia. Ya, jadi kalah tapi dia masih pegang senjata kan. Ya, senjata itu masih dipegang sama orang Jepang semuanya. Jadi pada waktu kita merdeka 17 Agustus gitu ya, itu pemerintahan secara real itu masih dipegang Jepang itu, dengan peralatannya, dengan mesin perangnya itu masih utuh pegang Jepang. Nah, kemudian banyak ini ya laskar-laskar tentara ya, anak-anak muda begitu ya, kepengen cepat-cepat merdeka begitu direbut senjatanya Jepang, direbut perang mereka dengan Jepang ya, banyak yang mati juga ya. Ya, kemudian masih dalam kondisi perang begitu, Inggris datang, dia membawa tugas untuk melucuti
Jepang karena dia pegang senjata supaya diserahkan kepada sekutu, dan kemudian tentara Jepang dan pejabat Jepang itu kemudian nanti akan dibalikin ke negaranya sana gitu. Tetapi kemudian Inggris diboncengi sama Belanda. Belanda ikut-ikutan di situ gitu ya. Ya, jadi dia atas nama Inggris, atas nama sekutu ingin menjajah kembali. Nah, dilawan lah oleh orang-orang Indonesia itu. Dilawan ya. Sehingga pemerintahan Soekarno itu di Jakarta itu nggak tentram. Ya. Kemudian dikacau oleh Inggris, oleh Belanda begitu ya. Akhirnya takut Soekarno sama menteri-menterinya takut. Kemudian tahun 46 ini pindah ke Jogja karena diserang terus. Jadi dia nggak punya kantor di Jakarta itu. Ya, karena Istana Negara itu sudah diduduki sama Belanda sama Inggris. Ya, kantornya di rumahnya di sekarang Jalan Pramuka itu loh. Ya, itu dulu rumahnya Soekarno itu di situ. Jadi dia nggak punya kantor. Jadi presiden nggak punya kantor dia. jadi menterinya di situ. Akhirnya dia malam-malam begitu ya. Terus dia nekat aja ya. Ya namanya juga orang berjuang itu kan risikonya juga berani mati. Ya, tapi ya dia minta ya doa kepada Allah itu supaya diselamatkan begitu. Dia malam-malam gitu. Dia kereta api yang pro kemerdekaan itu ya. Nah, itu lampunya dimatiin itu. Supaya ketahuan tentara Belanda. Kemudian jalan di belakangnya rumah Soekarno itu kan stasiun itu kan, stasiun Cikini itu, berhenti di situ, kemudian dia lari ke sana, ke Jogja malam-malam itu ya. Akhirnya aman sampai ke Jogja sana. Ya untung dia tentara Belanda nggak tahu, kalau tahu ya ditembak dia. Jadi perang waktu itu. Jadi undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 itu ya, itu tidak bisa dilaksanakan karena pemerintahan di Jogja waktu itu. Ya, Republik ini perang semua, di mana-mana perang. Ya, karena Belanda ini menduduki semua kota-kota besar, semua kota itu praktis sudah dikuasai Belanda, Jakarta, Semarang, Bandung, ya, Surabaya, semua dikuasai Belanda. Ya, jadi undang-undang ini nggak bisa dilaksanakan. Kemudian kita berunding dengan Belanda. Kemudian tercapai satu kesepakatan bersama bahwa oke deh kalau begitu Belanda mengakui kemerdekaan. Oleh karena itu ada satu upacara namanya adalah penyerahan kedaulatan. Jadi sebelumnya dianggap belum berdaulat. Jadi tahun 17 Agustus sampai Desember 49 itu belum berdaulat. Kata Belanda. Kalau kita ya sudah lah, ada proklamasi kok, gitu kan. Orang Belanda mengatakan, kamu itu apa itu? Soekarno itu anteknya Jepang ya, kata orang Belanda ya. Kamu tuh bonekanya Jepang aja itu kan. Nah, kalau kita enggak, kita merdeka itu. Tapi di dalam hukum internasional kemudian Belanda menyerahkan kedaulatan itu pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Setelah itu, tapi negara kita berubah dari negara kesatuan menjadi negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Sehingga undang-undang tentang pemerintahan daerah pun juga makin nggak bisa berjalan. Karena di dalam sistem negara Indonesia Serikat, pemerintahan daerah itu di bawah negara bagian, bukan di bawah pemerintah pusat. Ya, beda dengan negara kesatuan. Kalau negara kesatuan itu pemerintah daerah di bawah pemerintah pusat. Tapi kalau dalam sistem federasi, maka pemerintah daerah itu di bawah negara bagian. Maka tidak bisa jalan. Tapi usia Republik Indonesia Serikat itu tidak lama. Karena 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan lagi, gitu kan. Tapi undang-undangnya bukan Undang-Undang Dasar 45. Diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara. Tuh. Sehingga dibikin lagi undang-undang pemerintahan daerah yang baru, yaitu undang-undang nomornya 1 tahun 57. Ya. Setelah itu kemudian mau dijalankan susah lagi. Nah, struktur pemerintahan daerah di bawah undang-undang nomor 1 tahun 1957 itu pun sama.
hanya daerah otonom. Wilayah administrasi tetap dihapus. Kerajaan masuk sistem, desa masuk sistem, sama. Kemudian terjadi deadlock pembahasan untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara tadi tahun 1950, maka ada pemilu, ada pemilihan umum ya, itu memilih anggota DPR pertama, yang kedua adalah memilih anggota konstituante. Nah, tugas konstituante adalah untuk membuat undang-undang dasar menggantikan undang-undang dasar sementara. Tapi berantem terus mereka. Nggak selesai-selesai. Karena nggak selesai, kemudian ya Presiden Soekarno membuat dekret. Ya, isi dekretnya salah satunya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan 18 Agustus itu. Itu tahun 59 ya. Tuh. Sehingga sejak 59 maka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian pemerintahan daerah itu ya dirubah lagi dengan undang-undang ya, sebelum dibuat undang-undang dibuat namanya penetapan presiden nomor 5 tahun nomor 6 tahun 1959, kemudian dirubah lagi menjadi undang-undang nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 19 tahunnya sama 1965 tentang desa praja. Nah, dua undang-undang itu pun juga sama, hanya membentuk daerah otonom. Ya. Desa masuk tetap, ya. Kerajaan-kerajaan itu tetap masuk. Ya. Jadi mulai tahun 1948 sampai tahun 1965 ya, itu hanya dibentuk daerah otonom. Tidak membentuk lagi wilayah administrasi bentukan Dendeles, itu tidak ya. Hanya daerah otonom. Jadi wilayah administrasi sudah dibubarkan, yang ada hanya daerah otonom ya. Nah, jadi sebetulnya ya gagasan-gagasan para pendiri bangsa itu, pemerintah di Indonesia itu hanya daerah otonom. Dan itu mirip dengan negara Prancis hari ini. Itu ya. Tidak membentuk wilayah administrasi. Itu pemerintahan kuno. Prancis kuno. Zaman Dendeles. Nah, tapi yang menarik ya. Terjadi huru-hara. Ya, huru-hara apa? PKI berontak. Perwira-perwira dibunuh, ya, Jenderal Yani dibunuh, Sutoyo dibunuh, ya, Jenderal Nasution mau dibunuh tapi enggak, tapi diselamatkan oleh Allah, anaknya yang mati, ya. Dia akan mengganti pemerintahan di Indonesia ini akan diganti dengan pemerintahan komunis ala Cina, ya, seperti Cina, ya. Tapi ternyata gagal, ya. Gagal, kemudian waktu itu sudah dikuasai Jakarta ya oleh pasukan Untung itu, dan juga sudah membentuk kabinet revolusi. Tapi akhirnya di kegagalan Soeharto, tentaranya Untung kocar-kacir, kemudian sisa-sisa tentara PKI itu sudah diuber sampai ke liang-liang, akhirnya dihabisi semua ya. Akhirnya pemerintahan Undang-Undang nomor 18 sama itu kemudian diganti dengan Undang-Undang nomornya 5 tahun 1974. Nah, sejak itu maka pemerintahan kita itu dibalikin lagi seperti zaman Dendeles. Jadi atau paling tidak ya,
itu dibalikin lagi seperti zaman awal ya, awal otonomi daerah ya. Jadi ada daerah otonom, ada wilayah administrasi. Itu dimulai pada zaman Orde Baru ya. Nah, itulah ya ceritanya tentang pemerintahan daerah, dan sampai sekarang pemerintahan daerah yang model Dendeles agak modern sedikit itu zaman otonomi daerah awal itu yang sekarang kita pakai. Lah desa dikeluarin lagi. Sengsara jadi orang desa itu. Sudah dimasukkan, dikeluarkan lagi, ditendang lagi. Sama Soeharto, sama pemerintahan Soeharto, rezim Orde Baru itu. Nah, nanti gimana ceritanya? Nah, diskusi lagi nanti pada sesi yang keempat. Ya, gitu ya. Oke, jadi sekarang kita tanya jawab dulu ya. Silakan. Izin bertanya Prof, terkait UUD sementara dan UUD 1945, perihal apa yang diubah, otonomi daerah atau desa? Seperti itu. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi ada satu pergantian model pemerintahan ketika Belanda kemudian mengakui bahwa Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Itu kesepakatan kita dengan Belanda itu negara kita berubah dari negara kesatuan menjadi negara federasi atau serikat. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar RIS namanya, Republik Indonesia Serikat. Tapi tahun 50, 17 Agustus 50 kita kembali menjadi negara kesatuan. Nah, Undang-Undang Dasar nggak cocok itu, karena Undang-Undang Dasar kita adalah Undang-Undang Dasar RIS. Maka kemudian ada beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar RIS itu dirubah menjadi negara kesatuan. Nah, perubahan-perubahan pasal itu kemudian Undang-Undang Dasar RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara, itu ya. Nah, kemudian bagaimana pengaturan pemerintahan daerahnya, otonomi daerahnya dan desa? Itu ada sebetulnya sama ya. Jadi hanya dikenal daerah otonom sama dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Hanya di dalam pasal Undang-Undang Dasar sementara itu ada satu klausul, ada satu pasal yang mengatakan otonomi daerah seluas-luasnya. Lah ini yang sampai sekarang jadi persoalan ya. Karena ini adalah untuk mengakomodasi dari bekas-bekas negara bagian. Dalam RIS itu kan gini, RIS itu ada negara federal, bukan negara ya, ada pemerintah federal, ada pemerintah negara bagian, ada pemerintah lokal daerah gitu kan. Lah model negara serikat, negara federasi seperti Malaysia, seperti Amerika itu kan gini. Jadi pemerintah federal, pemerintah pusat itu menerima penyerahan sedikit dari negara bagian. Dia pemerintah pusat itu hanya ngurusi pertahanan, ngurusi uang, pencetakan uang, ngurusi politik luar negeri, ngurusi pos, karena pos itu harus bisa diakses seluruh negara bagian, itu ya. Kemudian juga ngurusi keamanan nasional. Nah itu. Selain itu, maka yang berwenang itu ada negara bagian. Maka negara serikat itu, negara bagian itu memiliki urusan yang sangat banyak. Nah, negara-negara kita yang bekas negara bagian itu, ketika dia bergabung di dalam negara kesatuan kembali, dia tawar-menawar. Terutama negara Indonesia bagian timur, NIT sama negara bagian Sumatera Timur. Nah, dia tawar-menawar dengan pemerintah pusat ya. Saya mau gabung
menjadi negara kesatuan kembali. Asal ya kami diberi otonomi luas. Nah ini bedanya di situ. Dan itu persoalan sampai sekarang. Mengapa saya katakan persoalan? Karena di dalam format negara kesatuan tidak ada otonomi yang seluas-luasnya, nggak ada. Karena dalam negara kesatuan itu semua kewenangan itu di tangan pemerintah pusat. Mau dibikin sedikit, mau dibikin agak banyak, mau dibikin banyak, ya tergantung kebijakan politik, bukan diatur dalam undang-undang dasar, gitu loh. Nah, dan kebijakan politik itu adalah melihat ya, kemampuan daerahnya seperti apa, potensi daerahnya seperti apa, kemudian integrasi masyarakatnya, sosialnya, budayanya kayak apa. Itu pertimbangannya. Bukan kemudian diatur dalam satu pasal bahwa otonomi seluas-luasnya. Lah ini seperti negara federasi. Nah, itu tentang kebijakan otonomi daerahnya. Jadi yang lain sama, hanya masalah kewenangan itu ada satu klausul, yaitu diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Jadi mirip-mirip negara federasi, gitulah. Padahal negara kesatuan. Kemudian yang desa sama, desa tetap masuk dalam sistem daerah otonom, tidak berbeda dengan UUD 45. Jadi begitu ya. Oke, ya bagus, ini pertanyaan bagus. Oke. Oke, terima kasih atas penjelasan yang telah Profesor Hanif sampaikan. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai hubungan antara dikeluarkannya desa dari otonom daerah dengan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut Profesor, dengan dikeluarkannya desa dari otonom daerah, bertentangan nggak sih dengan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pada saat desa dikeluarkan dari otonom daerah, membuat desa itu sulit untuk berkembang mengikuti daerah-daerah lainnya. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang tujuan negara kita itu ada di sila yang kelima itu. Kan kalimatnya dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan itu kan. Kan tidak kayak sosial kan nggak begitu. Kalimatnya jadi baca itu kan di materi pembukaan begitu. Jadi tujuan kita tuh sebenarnya itu adalah keadilan sosial itu. Nah, untuk mencapai ke sana itu kan ada alatnya, instrumennya gitu kan. Nah, instrumennya apa? Pemerintahan. Jadi untuk mewujudkan keadilan sosial itu ada alat, ada instrumen organisasi untuk mencapai ke sana. Nah, itu pemerintahan. Nah, pemerintahan itu sudah digagas oleh para founding fathers, itu daerah otonom besar, daerah otonom sedang, daerah otonom kecil. Nah, founding fathers itu desa dimasukkan ke situ. Sehingga dengan cara dimasukkan begitu, maka pemerintah desa itu menjadi profesional. Diatur, diurus oleh orang-orang yang dilatih secara profesional. Pemerintahan modern buatan orang Eropa itu. Seperti pemerintah provinsi itu diurus oleh orang-orang profesional. Pemerintah kabupaten diurus oleh orang-orang profesional, orang-orang terlatih yang sekolah betulan ya. Pemerintah kabupaten sama, kota sama. Nah, pemerintah desa itu diurus oleh orang-orang sembarangan. Orang-orang yang jasanya ya hanya SD, ada SMP, ada kejar paket A, paket B gitu. Itu sekarang, zaman dulu lebih parah lagi. Ya, mereka tidak diseleksi dengan standar ASN ya. Tidak ada pelatihan, tidak ada pengembangan, tidak punya karier, tidak punya kenaikan pangkat, tidak punya pensiun, nggak punya semuanya. Jadi diurus oleh orang-orang amatiran gitu kan. Nah, sehingga pertanyaan kamu menarik sekali. Bagaimana hubungannya dengan Pancasila sila kelima? Ya makin jauh lah. Ya, bagaimana orang-orang tidak profesional
ya tidak kompeten, diberi tugas-tugas negara untuk menyejahterakan. Kan nggak rasional kan? Ya. Tetapi itulah yang terjadi sekarang. Jadi tugas kalian lah ya. Jadi pembuat undang-undang desa itu, ntar lagi pada mati itu, ya. Termasuk saya juga nanti juga mati itu. Nanti penggantinya kan generasi muda. Nah, coba kamu pikirkan itu, logiknya di mana, ya? Padahal desa itu sudah digagas oleh founding fathers, itu menjadi bagian dari daerah otonom, ya kan? Pancasila, Undang Dasar 1945 sendiri itu tidak mengatur desa. Baik Undang-Undang Dasar sebelum amandemen maupun Undang-Undang Dasar setelah amandemen tidak mengatur desa. Undang-Undang Dasar sebelum amandemen hanya mengatur daerah otonom besar dan daerah otonom kecil. Sementara Undang-Undang Dasar yang sekarang kita pakai itu di amandemen itu mengatur daerah otonom kabupaten, provinsi, daerah otonom kabupaten, daerah otonom kota, daerah otonom khusus, daerah otonom istimewa. Nggak diatur desa. Tetapi desa itu ya sampai sekarang sejak zaman Soeharto itu dibalikin lagi menjadi satuan pemerintahan di luar sistem. Dan itu zaman Belanda, tapi organisasinya itu buatan Jepang. Itu diimpor dari Jepang, namanya Buraku, ya. Jadi lembaga desa hari ini itu adalah lembaga desa buatan penjajah Jepang, ya. Kuco dirubah menjadi kepala desa. Azacho dirubah menjadi ketua RW. Tonarigumi dirubah menjadi ketua RT. Fujinkai dirubah menjadi PKK. Perempuan kurang kerjaan katanya. Kesana kemari. Ya, PKK perempuan kesana kemari. Dibohong-bohongi sama kepala desanya, sama camatnya, sama bupatinya. Suruh memobilisasi rakyatnya. Kemudian Heiho bahasa Jepang sekarang diganti menjadi Linmas. Dulu ada Keibodan diganti menjadi Hansip, Hanra, ya. Sainindan diganti Karang Taruna. Lah itu Jepang semua. Iya. Nah, ini problem besar di dalam satu pengaturan ya pemerintahan sebagai alat negara untuk menyejahterakan rakyat desa. Akibatnya apa? Pemerintah desa tidak memberikan pendidikan kepada rakyatnya, tidak mengurus itu. Tidak mengurus air minum yang dibutuhkan orang desa. Tidak mengurus irigasi yang dibutuhkan petani-petani desa. Enggak ngurus dia. Sampai hari ini, ya. Tidak mengurus air minum yang dibutuhkan orang desa. Kalau desanya rusak, ya, itu hanya ada proyek dari Kemendes. Bangun, beri dibangun jalannya. Tidak mengurus perawatan kesehatan. Orang desa sakit, silahkan mati. Pemerintah desa, ya terserah kamu, berobat silahkan. Kalau kamu nggak ngurus. Dia ngurus-ngurus sendiri. Tidak ngurus KTP. Ya, orang desa perlu KTP. Kalau di Malaysia, orang Malaysia umur 17 tahun, dia butuh KTP, cukup datang di kantor desa. Langsung ditanya, kamu warga Malaysia? Ya. Kamu bisa menyanyi lagu kebangsaan Malaysia? Ya, silakan menyanyi. Nyanyilah dia. Nyanyi bener gitu kan? Sekarang kamu saya sumpah ya untuk setia kepada kerajaan Malaysia. Mau, disumpah. Itu, sumpah. Oke, sekarang silakan kamu duduk di situ, saya foto. Cepret. Tunggu setengah jam, jadi KTP. Itu namanya mengurusi KTP. Lah kalau orang desa gimana? Datang kantor desa, Pak, saya mau minta KTP. Dikasih surat pengantar. Bukan dikasih KTP. Dikasih surat pengantar. Silahkan kamu datang ke camat. Apa dikasih KTP? Enggak juga.
Dikasih surat pengantar lagi untuk datang ke dinas Dukcapil. Jadi ini caluk semua. Itu kan caluk namanya, perantara. Pemerintahan caluk namanya. Ya, lah bagaimana bisa sejahtera desa sehingga sekarang ini orang desa itu yang tamat SMP hanya berapa persen? 60% itu hanya lulus SD atau tidak tamat SD. Sampai hari ini, itu di Jawa. Apalagi di Sumatera, di Kalimantan, di Irian, hampir semua nggak sekolah. Karena pemerintah desanya nggak ngurusi rakyatnya. Dia yang ngurusi proyek dari Kemendes sekarang karena ada dana desa. Bikin jalan, nanti dikasih lagi ya, nanti bikin jalan jembatan gitu ya. Kemudian bikin pelatihan ya, tadi PKK itu suruh bikin pelatihan bikin tempe, padahal nggak ada yang bikin tempe, nggak ada tahu. Ya kita kira begitu ya, itulah. Jadi ini problem, tugas generasi muda ya, itu nanti dipikirkan lah ya. Ya, oke, saya kira gitu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan pada sesi ketiga ini bahwa ya setelah Jepang itu kemudian menyerah dan kemudian kita berhasil memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus, maka kemudian kita membentuk pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan daerah otonom saja. Jadi wilayah administrasi itu dihapus, kemudian kerajaan-kerajaan itu ya yang jumlahnya banyak sekali itu dimasukkan ya, bukan dihapus, tapi dimasukkan ke dalam sistem sebagai daerah otonom. Apa yang besar kayak Jogja itu besar menjadi daerah otonom yang bersifat istimewa. Kalau yang menengah kayak Kabupaten Mempawah itu menjadi daerah otonom yang sedang yang bersifat istimewa. Nah, desa di mana? Desa juga masukkan ke sistem menjadi daerah otonom yang bersifat istimewa bentuk kecil. Nah, desa, nagari, kampung, marga dan lain-lain itu gitu ya. Nah, itu semua adalah sebagai satu kristalisasi dari gagasan-gagasan founding fathers, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, Muhammad Hatta dan Sutarjo Kartohadikusumo. 4 orang inilah yang menggagas bagaimana sebuah sistem pemerintahan di Indonesia Merdeka itu dibikin ya. Itu kemudian undang-undang itu mulai tahun 48, tahun 57, tahun 65 itu bentuk pemerintahan kita hanya membentuk daerah otonom, tidak membentuk wilayah administrasi atau binenlan bestur. Desa masuk ke sistem, pemerintahan kerajaan-kerajaan juga masuk ke sistem. Akan tetapi perkembangan berikutnya mutar balik lagi seperti zaman kolonial lagi lah. Untuk itu nanti kita akan diskusi lagi pada sesi yang keempat. Demikian, terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Konstitusi untuk